Ini posisi udah nyala. Kalau kita mau bikin rute terbang, baik itu dalam bentuk poligon maupun line, di sini. Nah, kalau kita mau bikin manual, di sini create road. Nah, mapping. Itu manual. Jadi kita nentuin titiknya di mana. Kan agak repot kan? Iya. Ini kita setting dulu di kantor, di Google Earth, area mana yang mau kita drone. Nah, terus filenya diekspor ke KML, masukin ke memori. Nah, jadi memori nanti masukin sini. Udah kan? Coba exit. Nah, ini import road KML atau KMZ. Ya, itu dari memori. Dari memori. Oke. Ini kan memorinya kebaca tuh, 9C33 ini. Mana tadi, Jo? Nih, baru Ini ya, serangkas. baru selangkas. Kita masukin. Mana filenya ya? Itu. Ini Baros. bukan? Iya, Ini. KML itu, iya. Allow access to this. Allow. Nah, di sini kita pilih linear. Karena yang kita input itu kan line, garis. Jadi kita pilih di sini linear. Kita buka. Iya kan? Kok langsung dia? Nih. Wah, Iya. kok langsung? Di sini baru kita edit. Dokumen. Oh, dia otomatis gitu karena milihnya linear. Karena Iya. settingan awalnya ya, settingannya. Settingan defaultnya. Jadi ini kita kalau mau ngeditnya, klik ini nih, ada tanda panah nih. Iya. Nah, klik ada tanda pensil ini. Sini. Ya kan? Nah, ini kita kasih nama. Ini nama, bikin nama. Misalkan Baros. Oh, nggak boleh pakai spasi dia. Baros Langkas. Ya kan? Oke. Terus kita pilih jenis kameranya. Drone ini drone apa namanya? Apa? Mavic 3. Mavic 3 E. 3E. Kita tinggal cari di sini Mavic Itu ada. 3E. Mavic 3 Di bawah DJI Mavic. Mavic 3E. Mavic Pilih wide. Ya kan? Terus ini nggak usah. Terus ini save take off altitude. Ini maksudnya ketika kita mau terbang di bawah 20 meter dia masih sensornya tuh masih main. Jadi ngeliat dulu kiri kanannya. Jadi kita cukup sampai ya paling rumah paling tinggi berapa meter sih? 10, 12. Sekitaran 15 ya. lah. Kita bikin 20 lah ya. Flight band. Nah, ini flight band ini untuk ngatur ininya Jordan. Untuk ngatur kiri kanannya ini loh. Offsetnya. Offsetnya. Flight band. Berapa itu situ deh? Kalau di sini mah ini belum belum. kita atur. Tapi kalau mau otomatis kita klik ini. Jadi kirinya berapa? 100, kanannya otomatis 100. Ikut gitu. Ya. 25 aja, 25. 25. Jadi equal left atau right extension equal tuh sama. Kan? Ya. Kalau kita mau aktifkan. Tapi kalau mau setting sendiri, kita setting sendiri. Left extension length. Left itu kiri kan? Oke. Kiri berapa? Ini mau berapa nih? 100. Kebanyakan ya? 50 lah. 50 lah. 50. Kanan kiri. Nah, kalau Nanti pakai yang equal. enggak ya bebas. Equal aja, Mau pakai equal aja. atau mau pakai manual. Equal aja. Kalau manual di sini settingannya. Enakan mana biasanya, Dil? Hah? Biasanya kamu pakai yang mana? Aku sih manual, jadi bisa udah. nyesuaiin. Ya wes. Ya kan? Anggaplah ini manual sama dengan equal lah ya. Tergantungin ya. Ya, tergantung kondisi. Ya. Kayak contoh kemarin Tambun, ya, kan? beda karena Ya. gini beda, ya. Oke, karena kita ada kepentingan lain di situ. Ya, kepentingannya. Boleh kan kita Nah, setting. SPD, terus. Ya, kita setting ini 50. Ya nambahnya gampang sih. Bisa diketikkan langsung atau bisa tinggal klik ini aja nih, misalkan 60, udahlah gua tambah 60. Ah salah 70, udahlah gua tambah 70. iya. Tambah Ini minusnya. kelipatan ya. Ya, atau bisa diketik langsung. Nah, sama ini sebelah kanannya. Flight band cutting. Flight band cutting ini maksudnya ini kan jalur panjang nih, 30 kilo ya. Ya. Kita mau terbang itu per berapa kilo? Ini maksudnya flight band cutting distance. Rekomendasi 500. Kalau aku rekomendasi mending per 750. Jadi ketika kita misalkan
di sini nih. Oh, overlap Berarti lah, ke sini masih ada. 700, ke sini 750, ke sini 750. Kita kan cukup ada di tengah-tengah ini, Ya, Oh, ya, iya. ya. ya kan? Atau 1,5 kilo Mampu memang. Mampu. di tengah-tengahnya kita berdiri. Oh Ya iya. udah. berarti Jadi dia dapat setengah, satu tujuh setengah setengah. kilo berarti dapat berapa span tuh? ya kan? 3 kilo berarti dapatnya berapa? tuh? Bahkan kalau misalkan 10 daerah, span coy. bahkan kalau misalkan daerah Menes Tanjung Lesung itu berani aku 1 kilo 2 kilo 1 kilo Oh, ke sana. tergantung daerahnya biar kelihatan Ya. drone-nya. Yang penting Ya. kelihatan drone-nya ya. Kalau di sini kan terlalu dekat Padat, ya. Kalau padat jangan jauh-jauh, 1 kilo aja. 1,5 kilo lah, Jadi, 7,5 jadi lah. kan 500 kiri 500. Nah, ya tinggal kita tambahkan aja nih. 500 itu. Ini kan satuan meter ya. Jadi kita bikin 1000. 1000. Satu lagi. Oke. Ya kan? Nih, jadi dia nanti otomatis motong nih. Mana pangkalnya mana nih? Kita di mana nih? Atas. Di sini. Iya sini. Baik. Betul. X. Cancel. Iya. Hapus semua, hapus dulu. Bawahnya tuh, hapus tuh. Nah, hilang semua. Gua enggak. Nih. Oh ini itu alat itu ya bukan? Ini bukan? Ya, enggak ini remote. Oh remote. Remote. Ini kan ada gambar remote. Posisi kita itu. Ini posisi kita berarti di sini pas kan ini kan win nih. Ya. Nih posisi kita di sini. Oke. Berarti dia ngambil ini 1 kilo nih. Harusnya kita tuh berdiri di sini. Harusnya. Kalau kita ngambil 1 kilo. Ini terlalu jauh ini dan kita posisi. Kenapa emang? Hah? Kenapa? Ya kan dia cuma ngambil segini nih. Ini kan ada perpotongannya nih. Sekilo tuh segini nih. Dari start sampai ke sini. Sekilo. Jadi dia cuma ngambil posisi sini aja. Yang belokan nggak diambil. Diambil, tetap diambil. Nih, tetap sini. Gimana saya nggak paham aku. Ini kan flag band cutting distance. Ya 1000. Jadi dipotong sepanjang jalur, dipotong per kilo. Oke. Kita terbangnya per kilo. Hmm. Kalau mau lebih efektif lagi, biar biar si drone-nya nggak terlalu jauh, masih tetap dalam jangkauan, harusnya kita ada di tengah-tengah sini. 276. Oh. Iya kan? Paham nggak? Paham. Karena dia cuma ngambil area sini doang nih. Terbang pertama nih. Oh, bukan terbang pertama, bukan kanan kiri ya? Sekilo kanan, sekilo kiri bukan ya? Ya kalau kita setting 2 kilo, iya. Coba 2 kilo. Dia sampai ke sini nih. Oh, kalau ini kan 1000, berarti dia ke sini 500, ke bawah 500. Enggak. 1000 kan? Pokoknya potong kita apa ya? Pokoknya per potong itu per kilo. Nanti kita tinggal menyesuaikan mau berdiri di mana. Mau di tengah-tengahnya. Oh, paham. Nih, anggap ini, misalkan ini 2 kilo. Oh, kalau abang misalnya ini, oh, takutnya ke sini nggak kejangkau nggak gitu ya. dijangkau. Untuk amannya Coba itu. cek. Nih, 2 kilo kan. Udah nih, ya dari sini perpotongannya di sini nih. Di sini. Nah, udah kita awal lah. Kita ada di posisi tengah-tengah. Ya, pas tengah-tengah kita tuh. Sekarang Ya, wes, itu aja. per 2 kilo. Ya. Berarti sini 2 kilo sama 2 kilo. 1 kilo. Oh, 1 kilo Ya 1 kan kilo. kita Oke. di antara 2 kilo ini kan kita ada posisi tengah-tengah. Iya. Oh iya Paham iya. kan? iya. Paham. Tapi perlu diingat, kalau terlalu jauh Bisa kontrol. masih ke kontrol nggak? Ya, nanti loss sinyal ya. Itu Udah 1000 aja Ya, dulu. dah. Kalau kan 1500 dah. kita bikin 1500 ya. Ya. Soalnya ini walaupun sepele tapi harus detail Pak kita. Ya, siap. Karena ini Ini bukan tuh- sepele, Pak. Ini duit mahal ini terus. Terus habis itu. Ya kan? Sudah kan? Kita sudah ini di part flight bandnya, ya kan? Udah oke. Nah ini Oh, sih udah nggak ada lagi tadi tuh terakhir tuh. sudah habis. Ini untuk apa ini? Enggak, ini juga ini belum. Ini kan GSD. Flight. Nah kita masuk ke flight route-nya untuk misi terbangnya. Hmm. Ini kan kita udah nentukan titik segala macam nih, lebar kiri kanan berapa, Iya. ini Jarak. berapa. Nah sekarang untuk misi terbangnya di flight route. Nah jadi kan kelihatan nih, Pak. Dia akan terbang di sini nih, sampai sini. Akan terbang di sini dulu, ya kan? Nah.
flag roadnya. Nah, saya single road. Kalau single road dia nggak ada kiri kanannya, udah pokoknya moto garis itu aja. Single road kan, dari bahasanya aja udah tahu. Safe take off altitude sama kayak tadi, keamanannya. Kalau ada train follow, kan kita nggak. Terus kalau misalkan kita nerbangin di pinggir gunung, kan drone kan terbangnya flat kan, sedangkan gunung kan naik. Takutnya ketika mengarah ke gunung, kan gunung udah naik, kita terbang tetap itu nabrak. Si orang inti mulia pernah hilang satu drone harga ratusan juta gara-gara nggak pakai ini Terrain mode. hilang. Tapi itu harus download dem dulu, input ke sini. Karena kita nggak kan relatif datar, nggak usah pakai. Ini ALT, kita pilih ini ALT. Flight road altitude, tinggi terbang. Tinggi terbang, kalau aku selama ini 120. udah aja 120. 120 pun ini hasil fotonya lumayan bagus. Bahkan bagus banget. Jadi nggak usah khawatir. 120. Karena 120 ini sudah, kalau untuk di Serang, kupikir nggak ada gedung yang tinggi setinggi itu. PTS pun itu kayak tinggi banget, itu cuma 70 meter tingginya. 70 meter itu? 70 meter, Makanya perlu forestry tadi itu. nah kalau ke lapangan jangan lupa bawa itu untuk mengetahui tinggi bangunan di sekitar. Kalau kita ragu-ragu, ntar misalkan ada tower Sutet yang 500 kan itu, kalau dari bawah kan tinggi banget. Buat memastikannya, oh cuma 80, berarti kita terbang di 120 masih lewat. Aman. Nah ya kan, ini kita setting di 120. 1, 2. Di 120. Nah, kalau bisa, bukan kalau bisa, dan ini harus kalau menurutku. Ini kan kita panjang nih 30 kilo. Ini baru start pertama nih. Harus konsisten sampai ke ujung, nanti terbangnya segitu aja. Karena dia kalau ketika berbeda tinggi, hasil fotonya nggak maksimal. Oke. Misalkan di sepan sekian, terbang cuma 100. Sepan besok, karena ada ini bangunan tinggi 120. Kan nggak konsisten. Karena dia cuman bisa di aplikasi pemrosesan itu cuman apa istilahnya itu, Gabungin foto doang. gabungin foto itu cuman toleransinya di berapa, 10 atau 20 meter dia toleransinya, perbedaan tinggi. Lebih dari itu fotonya nggak bagus, ya kan. Nah ini target surface to take off point. Ini kalau kita take off-nya di atas gedung, misalkan kita take off di atas gedung ketinggian 40 meter, ya kan. Sedangkan kita mau ngambil surface-nya itu di 120 meter. Naik lagi. Ketika di gedung, berarti kan dia terbangnya 160 totalnya kan. Iya. Nah, ini fungsinya. Berarti kita ada di ketinggian 40 meter. Jadi tetap nanti surface dia terbang itu di ketinggian 120 di atas tanah. Iya. Udah paham ya? Karena kita pas di atas tanah kita bikin 0. 0 aja kan di atas tanah. Harus tahu di gedungnya dong kalau ini. Tinggi gedung Harus tahu ya. Harus tahu. Oke. Kalau untuk ini, makanya usahakan drone udahlah di atas tanah aja, nggak usah naik-naik. Misalkan di rumah ini nih, rumah ini tingginya 20 meter, ya kita harus bikin 20 meter. Supaya si drone tetap terbang di 120 meter di atas tanah. Kalau nggak kita bikin, ya udah kita udah di ketinggian 20 meter ditambah 120 meter lagi, jadi 140 kan nambah ya. Nah ini untuk kecepatan, untuk take off-nya udah, kalau aku sih langsung bikin 15 aja lah, biar zut gitu loh. Speed. Terbang, speednya maksimalin aja, ya kan. Ini bundari nggak usah. Ini foto mode, cara dia mengambil foto, pakai waktu apakah jarak. Kalau aku lebih ke jarak, distance. Jadi setiap 10 meter jepret, setiap 10 meter jepret. Kalau pakai waktu itu tadi per 3 detik jepret. Karena di atas untuk antisipasi angin, kan kecepatan berubah-ubah kalau kena angin. Iya. Ya kan, otomatis waktu juga berimbas ke waktu kan ya. Akhirnya fotonya nggak overlap. nggak konsisten gitu loh. Fotonya nggak konsisten. Mending jarak. Mau kecepatannya lambat apa cepat, ketika berapa meter yang ambil. Per 10 gitu. Iya. 5 Nah, gitu. kecepatan. Ini berapa? Ini- Biasanya berapa Dil ini Dil? Hah? Distannya berapa biasanya? Apanya? Distance shootnya berapa? Enggak, kita nggak nyeting, dia otomatis Otomatis, nyeting oke. sendiri. Nah ini ketika aku komplit
apa tindakan berikutnya, return to home. Dan ini awas, hati-hati jangan sampai salah. Pokoknya pastikan ini return to home. Jangan sampai land atau rover atau ini. Ya kan? Pokoknya return to home. Pastikan ini. Karena kalau ini sampai salah, hilang drone kalian. Nggak tahu di mana. Ya kan? Ini pastikan return to home. Balik lagi ke tempat dia take off. Baik lagi ke sini berarti. Ya. Back to home. Nah, terus advance setting. Advance setting. Normalnya advance setting itu apa? Overlap. Jadi foto itu antara foto 1 foto 2 overlap 80%. Side lap 80%. Ini yang paling dianjurkan lah dari teman-teman survei yang dulu pernah ngajarin kita. Oke, selesai. Semuanya udah selesai. Pastikan lagi, dicek lagi satu-satu. Ya kan? Dicek satu-satu. Jangan buru-buru. Karena kalau satu kali salah, udah selesai. Dicek satu-satu ketinggiannya berapa, kecepatannya. Kalau aku sampai 2-3 kali ku cek. Ininya apa, interval, ini return to home, advance settingnya malah aku berkali-kali ku cek. Ya kan, dicek semua. Udah selesai, kita simpan. Nah, lalu berikutnya apa? Ini udah disimpan kan, memorinya keluarin. Kalau bisa dan usahakan memori untuk masukin flight route sama memori untuk merekam ini satu-satu. Jangan ya. Minta lagi nanti satu memori khusus. Ada lagi satu kok dia dan Banyak, Mas Andi kemarin minta 5 apa Cuma minta 1. Mas Andi kemarin banyak minta. cuma satu lah. Ya udah ambil ntar. Ya udah. Aku buat apa juga, aku kan udah nggak sendiri lagi. Ya apa pakai ini aja dulu. Hah? Pakai Ya, ini. pakai ini aja ya. Pastikan di drone ini ada memori. Kalau nggak ada memori, mau sampai budak juga Iya. nggak mau terbang dia. Drone-nya nggak budek Pak, kita yang budek. Iya. Ya kan, copot memorinya. Posisinya di sini, Pantat ya. pantat. Mantap, Biasa masukin. kan kalau nyolok-nyolok ya di sebelah pantat lah. Kobel. Kabel. Apa tuh MTA? Matahari. Apa katanya? Matahari anjing. Sunlight down. Matahari. Udah sering ya? Kenakalan remaja. Nih, kalau mau lebih gampang sebenarnya copot dulu baterainya. Tuh kan. Harusnya. Sip. Masukkan. Udah kayak handphone ya, tek-tek gitu ya. Cet. Letak. Kalau udah keletak udah. Dan nyalakan. Setelah itu setting sebenarnya aturannya sih bebas. Oh, dia nyalain dulu, tapi kan kita nyeting ini agak lama, sayang baterainya. Iya. Kalau dinyalain dari awal, mending kalau udah fix ini settingan, ini baru nyalain. Nih. Nyalainnya pencet sekali, pencet 2 kali, pas kedua kalinya tahan sampai lampunya penuh. Ah. Pas. 2 kali berarti ya. Ah. Itu baling-balingnya lupa diiniin, Dil. Ah, Baling-balingnya nggak diiniin dulu. Belum kan ini setting dulu. Baling-baling apa? Biarin itu aja baling-balingnya. Nanti juga dia terbang sendiri. Kepak sayap. Udah kan? Ini nyala. Drone nyala. Ya. Nah, Tempatin di lokasi. saatnya kita mengkoneksikan drone ini dengan itu. Caranya ini klik 3 titik di atas ya. ini, pilih RTK. Ya. Ini udah nyala nih. Ini udah nyala. Ininya apa? Berarti itu DRTK Mobile Station ya. Ya. DRTK Mobile Station. Pastikan Home point updated. connect, Check map to confirm. ya kan? Nah itu memorinya. Oh belum ya? Oh udah bener ya? Kemarin gua nggak kebaca Bang memorinya. Ya kan? Not connect. Nah, dia lagi Checklist search. dulu. Dia lagi nyari. Nah, ketemu. Ya, Sorry. Kita connect kan. Pastikan ini ada tanda checklist. Checklist biru. Artinya sudah connect, ya kan? Oke. Selanjutnya kita masukkan koordinat tadi yang kita ambil pertama ke sini. Caranya klik advance setting, passwordnya 123 sampai 6, 3, 4, 5, 6.
Oke. Terus adjust koordinat. Koordinat mana yang masukkan? Yang tadi kita ambil. Ini ada longitude, latitude. Kita juga masukkan longitude-nya berapa? Longitude-nya 100. Taruh dulu. Ini kenapa 00 ya? Taruh. Dia belum fix sih. Dia belum fix. Nih. Ini belum fix. Coba aja. masih merah juga, Bang. Nah, itu kenapa merah? Matiin lagi apa? Oh. Enggak. Ini drone-nya Drone-nya di taruh di situ. situ. Agak di bawah sini. Ya, situ aja. Agak di situ aja taruh. Soalnya dia masih merah ya? Dan Merah, Bang. baterainya ada nggak? Baterainya penuh nggak tadi? Penuh. Ini masih single loh. Tar. Dia belum Fix ya? Iya. Soalnya tadi di sini. Udah nggak apa-apa, ntar dia fix sendiri kok. Matiin apa? Hah? Matiin dulu. Enggak.